Istana belum bisa memastikan kunjungan Prabowo ke lokasi bencana di NTT. Mensesnek, nanti kita lihat situasinya. Para menteri juga sudah di sana. Alasan mulu lu pada. Giliran ngerayain ulang tahun di Paris bisa. Giliran jenguk korban bencana, alasan mulu. Jujur gue kemarin hadir di istana buat upacara. Gue pikir nih ya abis upacara langsung ke lokasi bencana. Nggak taunya malah karnaval sampai malam. Yang dimana harusnya abis upacara kalau udah kelar langsung jenguk korban bencana. Jangan cuman bantuannya doang yang datang, tapi pemimpinnya juga harus datang. Rakyat itu bukan cuma butuh bantuan, tapi rakyat juga butuh pemimpin yang hadir di saat mereka lagi pada kesusahan. Giliran karnavalan sampai malam bisa. Gue pikir nih abis upacara langsung ke sono, langsung jenguk para korban bencana di NTT. Setiap pidato demi rakyat, demi rakyat. Lagi-lagi diomeli netizen. Kirain langsung ke NTT. Lagian sih ke tempat bencana ngirit, ke kondangan gesit. Tapi jangan seujon dulu. Siapa tahu dia ke kondangan emang dia tuh lagi pengen banget makan sup. Sup dengan dirimu. Atau mungkin di NTT nggak ada sawit. Tapi tumben sih ini Wayan sama dalangnya kondangan bareng. Dia sama Jokowi jadi saksi nikah, sementara rakyat jadi saksi betapa cueknya dia ke korban bencana. Pengantin disaksikan, tempat bencana ditinggalkan. Ini jadi bukti ternyata yang paling cepat didatangi bukan tempat bencana, tapi undangan mantan. Cie, oh galau. Ya, kita belum move on nangisi bencana NTT karena gempa. Dapat berita lagi, Kalimantan kebakaran. Ini kebakaran apa dibakar? Gak mau nyala-nyalin pemerintah ya, cuman lihat aja data statistiknya. Saham sawit melonjak, naik drastis, meroket di saat hutan Kalimantan sedang di bumi hanguskan. Berapa banyak satwa, primata, dan tumbuhan kehilangan tempat. Padahal sama-sama kita tahu ya, bahwa salah satu paru-paru dunia adalah hutan Kalimantan. Sekarang, ribuan spesies, bahkan warga juga ikut terjebak, sesak, panik mereka rasakan. Tapi media malah sibuk sorot berita lain yang gak penting. Udah hampir semua wilayah Kalimantan sekarang terbakar. Gak usah nunggu yang pidato, saudara-saudara, saya mendapat laporan deh. Karena kayaknya hal sebesar ini gak ada yang lapor ke beliau. Dan beliau lagi sibuk tuh main nama hewan piaraan barunya pakai duit APBN. Ayo warga jaga warga, kita bantu saudara kita di sana. Jangan lewat donasi pemerintah, nanti dikorupsi. Gue lebih percaya kalian donasi kayak ke Bang Ferry Irwandi atau lewat lembaga kemanusiaan seperti Kita Bisa dan lain-lain. Ya, pokoknya share video ini karena nyawa manusia di tanah pertiwi itu sangat berarti. Share videonya. Follow akun ini. Sekali lagi, negara kita tuh belum baik-baik aja. Kalimantan dibakar, Sumatera belum pulih, NTT gempa. Gak usah jauh-jauh nyalain Soros. Masa isu nasional sebesar ini gak ada yang pidato, saya mendapat laporan. Awas aja kalau pidatonya bilang semua baik-baik aja. Dan untuk buzzer Oon yang bilang kayak gini, gue sumpahin ketiban bencana lu sekeluarga. Gak ada yang nolong. Kerja keras dahulu di akun gue. Udahlah miskin, melarat, cebokin pemerintah zolim. Gak dasar Oon. Kenapa sih pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini selalu saja buang duit yang tidak ada urgensinya ya? Duit pajak 3,2 miliar untuk Gopkar Istana, apa urgensinya? Tidak hanya itu, ini Prabowo juga beli 300 kuda impor, nilainya mencapai 1 miliar per ekor. Saat bencana NTT masih butuh bantuan ya. Kemarin juga saat upacara HUT RI ke-81 itu ada anggaran untuk burung merpati 305 juta. Tapi yang saya heran, kenapa untuk hal-hal seperti ini anggarannya selalu ada ya. Giliran untuk mensejahterakan para guru, uangnya itu nggak ada ya. Coba saja duit sebanyak ini itu disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang lagi mengalami bencana alam, ada gempa, ada hutan yang kebakaran, sehingga tidak perlu lagi melakukan donasi ya. Ini giliran untuk kebutuhan rakyat, melakukan donasi terhadap rakyat. Giliran kebutuhan para pejabat, uangnya ada. Bagaimana menurut teman-teman? Rekan-rekan sudah lihat video ini? Pelepasan burung merpati di HUT RI ke-81 menelan anggaran hingga 305 juta rupiah.
Ada yang membuat saya bertanya tentang prioritas anggaran negara untuk pelepasan burung merpati dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Negara. Data Inalprog mencatat nilai pengadaan mencapai 305 juta rupiah. ICW pun mempertanyakan, sebenarnya merpati ini spesifikasinya seperti apa? Sampai menghabiskan lebih dari 305 juta. Di sisi lain, di tengah bencana gempa Flores, muncul video camat Lambe Leda Utara, Manggarai Timur, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat mempersoalkan distribusi bantuan. Ia mengatakan harus mengatur bantuan untuk 11 desa dan sekitar 21.000 jiwa, sementara logistik yang tersedia sangat terbatas. Sebelumnya, viral video di media sosial pengakuan penerima bantuan yang terdiri dari 10 butir telur, seperempat minyak sayur, dan 10 kg beras dan 1 dus mie instan untuk satu RT yang terdiri dari 10 keluarga. Ini di mana kepekaan pemerintah? Kepekaan terhadap prioritas. Ketika negara punya uang ratusan juta untuk sebuah seremoni yang dinikmatin para pejabat, di tempat lain aparat daerah sampai stres memikirkan bagaimana membagi bantuan yang terbatas kepada korban bencana. Wajar kalau rakyat bertanya, mana yang lebih mendesak? Karena kemerdekaan bukan hanya tentang seremoni yang megah. Kemerdekaan juga berarti memastikan rakyat yang sedang tertimpa bencana tidak merasa sendirian. Gimana menurut rekan-rekan? Anda konyol tak? Pengadaan burung merpati untuk acara Agustusan kemarin 3 hari yang lalu itu 305 juta. ICW harus mengusut ini lebih tuntas lagi, ya. Tapi terima kasih untuk infonya. Jadi 305 juta hanya untuk pengadaan burung merpati. Dan saya lihat burung merpatinya hanya ditaruh di kepala petugas yang di upacara itu. 305 juta untuk beberapa jam dipakai itu. Saya pikir ini untuk apa begini? Padahal sebelumnya Pak Prabowo dengan tegas mengatakan harus efisiensi, harus efisiensi. Kalau ulang tahun tidak usah dirayakan, lebih penting menaikkan gaji guru. Memang omon-omon semua. 305 juta. Coba, harusnya pemerintah itu harus diminta pertanggungjawaban deh. 305 juta itu merpati dari mana itu? Sampai 305 juta. Ini pemerintah ini benar atau enggak sih ya?